benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Materi kita kali lalu sudah sampai mana anak-anak? Itu tentang benda. Benda yang terbuat dari apa saja? Dan juga pembelajaran kita kali lalu itu masih dengan juga satuan baku ya. Satuan baku itu dengan meter, sentimeter, dan milimeter. Ya, baik kita lanjut. Sekarang anak-anak mengamati gambar atau benda, mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Yang ada di kelas kita. Benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Sekarang silakan untuk mengamati. Sudah? Benda apa saja yang anak-anak mengamati di dalam kelas? Kotak pensil. Buku. Kursi. Meja. Apa lagi? Iya. Botol. Iya, botol. Apa lagi? Air. Apa lagi ini? Papan. Kursi. Masih banyak ya dalam kelas. Lemari. Ada juga tas. Buku ya. Itu benda-benda yang ada di sekitar kelas. Udara termasuk tidak? Udara? Kalau kita tidak ada udara, kita bisa di. Baik. Pembelajaran kita hari ini tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda dengan pembelajaran 1. Nah baik, selanjutnya materi pokok kita hari ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda pada benda cair dan benda gas. Materi kita hari ini ya, materi pokok. Terus selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara satuan baku untuk panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Baik, sekarang kalian atau anak-anakku mengamati benda yang ada di benda-benda yang Ibu paparkan di depan sini. Yang termasuk benda padat. Gambar apa saja? Ya, terus apa lagi tadi? Yang kursi, meja, iya, lemari. Terus ada tidak yang berwujud cair tadi? Minyak, apa lagi? Ya, sirup. Terus yang termasuk wujud benda gas? Iya, benda-benda di sekitarku memiliki apa? Wujud. Iya, memiliki wujud. Wujud benda padat, wujud benda cair, dan juga wujud benda gas. Nah, baik. Sekarang Ibu membagikan data PD. Kalian mengerjakan ya. Sudah? Pertama, amati dulu benda-benda yang ada di dalam gambar. Lalu yang kedua,
persegi panjang, ya. Terus bola bentuknya apa? Masuk benda yang berwujud apa tadi? Padat. Yang berikut, ya, benda cair. Jadi benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya seperti botol air. Jadi bentuknya kalau air kita isi dalam botol, bentuknya seperti botol. Dan air itu kita buang ke dalam gelas, bentuknya seperti bentuknya sesuai wadahnya, ukurannya tidak ketat. Kalau wadahnya besar, ukurannya banyak. Kalau wadahnya kecil, berarti ukurannya sedikit. Baik, contohnya seperti apa tadi? Sirup, apa lagi? Air, kecap, susu, minyak goreng. Iya. Nah, baik. Sekarang kita benda gas. Benda gas ini kita juga dapat apa? Memegang. Iya, kita tidak bisa memegang. Beda dengan benda padat dengan benda cair. Kalau benda padat kita bisa memegang. Cair kita bisa memegang. Kalau benda gas kita tidak bisa memegang. Hanya apa saja? Hanya bisa apa? Iya, baik. Kita merasakan. Udara dingin. Udaranya apa lagi? Selain dingin apa? Panas, ya. Tapi anginnya kencang. Apakah anak-anak bisa apa kalau pegang angin? Bisa? Dari kita bisa memegang dan kita bisa merasakan. Nah, baik. Jadi bentuk wujud benda gas ini tidak sesuai dengan namanya, ya. Misalnya seperti balon, dia bentuknya seperti balon, ya. Kalau misalnya di ban oto atau bidin, bentuknya seperti bidin. Ban motor. Contoh benda gas. Tadi ada kuah, apa lagi? Asap, apa lagi? Kegiatan kita ya, selanjutnya. Kegiatan kita selanjutnya, sekarang kita anak-anak buka buku halaman 63. Gambar apa yang ada di dalam buku yang anak-anak lihat? Motor itu salah satu alat apa? Alat transportasi, ya. Alat transportasi. Itu transportasi darat. Ada transportasi udara, ada yang transportasi laut. Nah, ini hari kita belajar tentang transportasi darat. Nah, itu gambar motor. Nah, motor tersebut merupakan wujud benda apa? Benda? Iya, benda padat. Nah, supaya motor itu bisa jalan, kita mengisinya apa? Lalu bensin dengan solar itu termasuk wujud benda apa? Iya, baik. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ada denah. Di sini kita lihat denah jarak rumah Edo ke rumah Nenek. Nah, sekarang kita lihat di denah. Jarak rumah Edo ke rumah Nenek berapa kira-kira itu? Berapa itu? 5 kilometer 300 meter. Nah, dapat dibaca di sini 5 kilometer lebih 3 ya 300 meter. Jadi dibacanya 5 kilometer lebih 300 meter. Coba di sini 1 kilometer. Siapa tahu 1 kilometer sama dengan berapa meter? Sekarang kalian mengerjakan kembali PPT yang kedua. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Gambar denah yang ada di dalam itu. Sudah? Sudah? Iya. Setelah kalian amati, lalu kamu
kerja. Kelompok 1 sudah? Sudah. Itu sudah semua. Sekarang kita mau melaporkan hasil kerja kita kembali ya, yang kedua. Jadi mulai dari kelompok 1. Rumah Siti ke sekolah. Jarak rumah gitu. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 kilometer 5 kilometer lebih 100 meter sama dengan 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 kilometer lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Kita yang lain. Rumah Siti ke pasar 6 kilometer lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Iya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik. Tadi yang dipertanyakan itu tentang jarak rumah Siti ke sekolah ya. Sekarang yang kedua, rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Yang ketiga itu jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 kilometer lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Terus jarak rumah Siti ke pasar 6 kilometer lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Nah, supaya anak-anakku lebih pahami, sekarang perhatikan di sini kita bisa menggunakan dengan satu tangga ya, tangga. Iya, satuan panjang digunakan dengan tangga di sini. Kita perhatikan di sini. Sini ada kilometer sama-sama. Hektometer. Nah, di sini kita lihat kalau ada anak panah di sini ya. Anak panah. Kalau naik
mengerti atau belum ya. Jadi ada 5 nomor soal. Kalian kerjanya sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri. Sekarang